Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada klien dari Sulawesi, nampaknya ini dari Sulawesi Barat, curhat kepada saya. Dia laki-laki. Pak, saya lebaran ini mau pulang ke rumah ibu saya. Kan ibu saya sakit. Sementara istri saya memaksa saya harus pulang ke rumahnya. Alasannya kan 3 kali lebaran pulangnya selalu ke rumah keluarga suami, sementara ke rumah keluarga istri di sebuah pulau udah 3 tahun ini tidak dikunjungi. Lalu sebenarnya Pak, kita sebagai suami ini harus mengutamakan ibu kandung atau mertua Pak, orang tua dari istri saya? Oke, saya jawab ya. Kita sebagai suami istri tidak boleh membedakan lebih baik mana antara ibu dengan mertua, atau antara orang tua kita kandung dengan mertua, artinya orang tua istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh mengistimewakan orang tua kandungnya daripada orang tua suaminya. Jadi luruskan dulu pola pikir kita bahwa orang tua itu bukan orang tua yang melahirkan kita, tapi orang tua yang menjadi pasangan kita. Karena orang tua itu ada 3 ya. Yang pertama orang tua yang melahirkan, yang kedua orang tua dari pasangan suami atau istri, yang kedua adalah guru kita, itu orang tua kita ya. Oke, kita fokus kepada pertanyaan ini, antara mertua dan orang tua kita. Jadi jangan sampai ada pemikiran orang tua kita lebih baik daripada mertua. Itu jangan. Jauhkan dulu perasaan seperti itu. Hanya saja, kemana kita harus berpulang ketika lebaran ini? Ini kan pertanyaannya karena menjelang lebaran ini ceritanya kan. Mana yang paling mendesak? Skala prioritas kita itu di mana? Contoh kalau terkait pertanyaan ini kan, orang tua pihak suami sakit, ibunya penting dijenguk, penting dikunjungi. Orang tua pihak wanita mungkin sehat, tapi 3 tahun tidak pernah dijenguk. Artinya selama 3 tahun tidak pernah bersilaturahmi, alias tidak pernah pulang kampung. Lalu mana yang paling mendesak? Menurut saya ini kan sama-sama mendesak. Begini, khusus suami ya, lihat dulu sakitnya. Sakitnya ini betul-betul parah apa tidak? Kalau orang tua ini kan biasanya ya memang sakit terus, namanya sudah tua kan. Ya abaikan saja dulu, karena kita juga wajib membahagiakan mertua kita. Kan toh 3 tahun tidak pernah dijenguk. Kita juga wajib membahagiakan istri kita. Kan sudah jelas, wasiruhunna bil ma'ruf, perintah agama. Pergaulilah istrimu itu dengan cara ma'ruf, dengan cara bijaksana. Salah satu ciri suami yang bijaksana adalah mempertemukan istrinya dengan orang tuanya kalau lama sudah tidak bertemu. Jadi baik dengan mertua itu juga ma'ruf, membahagiakan istri itu ma'ruf, memfasilitasi istrinya bertemu dengan orang tua itu juga ma'ruf, itu juga kebaikan. Inilah memang yang sering dipersoalkan orang. Kalau kita menikah beda kampung halaman terlalu jauh ya, contohnya ya, suaminya dari Aceh, nah gitu kan,
yang perempuannya dari Sulawesi, nah itu kan jauh tuh kan. Lebaran, nah ini kan susah nih karena bertolak belakang, satu di barat, satu di timur. Kalau kampungnya sama, misalnya sama-sama di Jawa, kebetulan pada kecamatan yang sama, kan enak itu kan. Sekali pulang, dua-duanya dapat. Tapi ketika berbeda jauh seperti ini, ya, maka saran saya kepada yang bertanya, kalau memang orang tua kita tidak terlalu mendesak untuk dikunjungi bulan Lebaran ini, toh katanya kan sering dikunjungi juga, itu dulu keinginan istri. Atau kalau memang sama-sama mendesak, ya keluarkan modal, biaya, terpisah saja. Istri suruh pulang ke rumah orang tuanya karena lama nggak ketemu. Kita kalau mendesak ya pulang ke rumah orang tua kita. Tapi alangkah baiknya musim Lebaran kan umumnya kalau satu-satu seperti itu tuh kan terkesan ada masalah. Apalagi dulu yang pernikahannya antar orang tua itu kan kurang klop. Biasanya miskomunikasinya luar biasa. Contoh, dulu waktu kita pernikahan orang tua kita tak mau datang karena ada masalah. Biasanya itu ketika sudah menikah mau mengunjungi rumah orang tua pasangan, kalau kita tak datang itu biasanya masalah diingat kembali. Itu ya biasa seperti itu. Tapi untuk menghindari miskomunikasi, sebaiknya ke tempat perempuan dulu, kemudian ke tempat laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ke tempat kita dulu laki-laki, kemudian baru ke tempat istri kita. Tapi dengan catatan ada modal dan punya waktu ya. Kan sudah kita maklum kalau kita tinggal di kota, kerja di PT. Di PT ini paling hebat izin itu 3 hari. Nggak, biasanya kalau Lebaran 5 hari lah misalnya. Ini kan sulit ya. Atau modal terbatas. Sebab kita kalau lama tak pulang kampung ya. Apa kalau naik pesawat, apa kalau misalnya Jawa ke Sulawesi Selatan ya ongkos tidak berapa. Jadi kalau misalnya 2 anak, suami istri dan 4 itu sekali bolak kampung itu tiketnya aja lebih 10 juta kan. Apalagi Lebaran mahal. Ya, jadi jelas ya. Jadi jawaban saya, pertama pola pikir kita jangan ada pemikiran orang tua kandung lebih baik daripada mertua. Tak boleh seperti itu. Sama orang tua dengan mertua dengan orang tua itu sama. Hanya saja kemana kita harus pulang pada hari raya ini tergantung mana yang paling mendesak, tergantung juga mana kemampuan kita. Mendesak itu kira-kira lebih prioritas mana, daripada misalnya istri kita merajuk, jatuh sakit ya karena kerinduan, ya ikuti dulu keinginan istri, pulanglah dulu ke tempat istri kita. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita walaupun sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, sehingga seperti biasanya kita nanti akan pulang juga ke rumah orang tua kita. Itu satu. Tapi kalau memang orang tua kita betul-betul mendesak, sakitnya maaf semakin parah, masa iya istri nggak paham? Kalau sekedar rindu kan bisa ditunda kan. Tapi kalau misalnya sakit parah sampai ajal tiba kan, ya terlalu lah kalau istri tidak memaklumi. Menurut saya komunikasi saja yang baik. Sekarang ini kan kalau sebenarnya sakit bisa video call kan, telepon mama gimana kondisinya, sehat apa tidak. Jadi itu ya, jadi tergantung mana yang paling mendesak. Bukan lebih bagus orang tua saya daripada mertua atau orang tua istri. Kemudian yang kedua juga, ya batasi kemampuan sesuai dengan kemampuan saja. Terus begini ya, saya ingin sampaikan di terakhir jawaban saya ini. Kita ini kadang-kadang pulang kampung tuh seolah-olah harus duit banyak dulu. Nah itu keliru. Yang penting itu punya tiket, tidak membebani orang di kampung halaman. Sudah. Maksudnya kita punya tiket tuh pulang pergi. Jangan sampai nanti hanya pulangnya baliknya ke tempat kita minta biaya orang tua lagi.
Yang kedua, selama di kampung makan minum itu kita bertanggung jawab sendiri. Jangan minta orang tua, dah cukup. Jangan pamer. Kita kadang-kadang kan balik kampung tuh nunggu duit banyak dulu. Ya, selain tiket, karena katanya nanti kalau duit tak ada, tak enak dilihat tetangga nggak menggunakan emas, tidak mengadakan ini, membelikan ini. Ya, itu menurut saya tak salah. Yang penting tuh tiket cukup selama di kampung. Beban itu kita tanggung jawab. Sudah, jangan nunggu pamer-pamer itu. Harapan saya juga kepada orang-orang kampung halaman, ya saya kira jangan terlalu berharap lah oleh-oleh, apakah THR kah namanya, bantuan kah namanya, terhadap orang-orang perantauan itu. Sebab banyak juga orang yang merantau ini tidak mau pulang karena takut oleh orang-orang di kampungnya ini nanti banyak minta, tak dikasih nih bagaimana, dikasih nih duit nggak ada ujungnya, tak balik kampung ya. Karena memang banyak juga orang dia, misalnya kita baru datang dari Batam nih, tempat tinggal saya ya, sampai di kampung, nyicip dulu rokok Batam, diminta, dipalak juga. Ya kalau satu 50.000 kan banyak juga. Untuk teman-teman kita yang ada di kampung halaman ya, bukan enak kali kita ada di perantauan ini, susahnya luar biasa. Kadang hujan kehujanan, panas kepanasan, cari biaya, bukan orang kaya kecuali pengusaha. Ini kerja di PT UMK berapa sih? UMK katakanlah 4 juta, ini misal biaya kehidupan sehari-hari berapa. Itulah pula kita enaknya kadang-kadang ya, kalaupun gaji terbatas atau pendapatan terbatas, memang enak di kampung halaman, dekat dengan orang tua, dekat sanak famili. Kalau berziarah nggak terlalu sulit, lebaran nggak perlu banyak modal tinggi ya. Tapi karena kehidupan kita, kadang kita terpaksa harus merantau untuk merubah nasib niatnya. Jadi saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.